akhirnya Doktif ditahan oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan, itu Doktif cukup kaget karena ada satu handphone yang tidak terkait apapun. Guys, gue lagi gak enak badan pun, suara serak, tapi ngeliat fitting Doktif yang tadi itu gue ikut prihatin sama Doktif loh. Kenapa coba? Kalau aku sekedar ditahan, mungkin ada hubungannya dengan permasalahan yang ada. Tapi kalau sampai HP-nya yang nggak ada hubungannya pun ditahan juga, ini merupakan suatu pelanggaran HAM loh. Kenapa coba? Untuk apa gitu HP yang tidak ada urusannya ditahan juga? Lalu kedua, kenapa yang gue disebut ini pelanggaran HAM juga? Karena bisa aja kan HP-nya itu yang dipakai oleh Doktif yang tidak ada hubungannya itu adalah HP pribadinya Doktif untuk menghubungi keluarganya, untuk urusan keluarganya. Gimana coba kalau HP itu ditahan sampai akhirnya Doktif kalau ada apa-apa susah menghubungi keluarganya, terus terjadi sesuatu? Siapa yang mau disalahkan? Ya, ini ada apa sih dengan pihak kepolisian? Justru orang-orang yang speak up mengenai skincare yang benar-benar overclaim, skincare yang tidak bagus buat masyarakat itu, kok malah dipersulit kayak gini sih? Contoh kayak Nikmir, sekarang Doktif. Ini ada apa sebenarnya? Mungkin kesalahan mereka karena terlalu menyuarakan. Tapi itu bukan suatu kesalahan buat gue pribadi. Tapi itu suatu edukasi dan suatu informasi dan pemberitahuan terhadap masyarakat akan adanya skincare yang baik ataupun yang tidak baik. Ini ada apa ya sebenarnya ya? Guys, tolong saat ini memang kita juga sedang fokus terhadap permasalahan Nikmir. Tapi tolong guys, kita juga harus fokus mengawal permasalahan yang Doktif sedang alami saat ini. Doktif udah kurang gimana coba? Selama ini Doktif itu ikut prosedur mengenai persekusi yang dilaporkan pun, dia sabar menunggu sampai 6 bulan pun ini mau habis loh. Tapi tetap belum tahu kelanjutannya apa. Doktif masih sabar. Saat dipanggil jadi saksi di masalah Isa Sega pun, Doktif sampai melepas topengnya menjadi identitas pribadi pun hanya untuk menghargai pengadilan. Ya, Doktif udah kurang sabar gimana, tapi tetap diperlakukan seperti ini. Ya, ini ada apa di balik ini semua? Apakah mungkin ya, dugaan gue loh, apakah mungkin para mafia skincare ini dilindungi oleh para pejabat tinggi kepolisian atau enggak? Ya kita nggak tahu kesananya ya. Cuman ini menjadi suatu pertanyaan besar buat gue pribadi. Kok seolah-olah yang benar-benar melakukan hal-hal kejahatan kok biarkan bebas gitu aja, dibiarkan tenang gitu aja. Tapi orang-orang yang menyuarakan kok malah dipersulit. Gue jadi ingat sama kasus Munir dulu tuh. Ya, memang beda urusan dengan permasalahan sekarang. Tapi Munir kan dulu kan sangat menyuarakan soal HAM. Sampai akhirnya dia ya ada kasus yang menyebabkan dia sampai meninggal lah istilahnya gitu. Nah sampai sekarang tuh pelakunya pun tidak jelas siapa-siapanya. Ya, aku memang kenal dengan Pak Indra Setiawan, Direktur Garuda Indonesia saat itu. Ya, tapi nggak ada kejelasan apapun juga sampai saat ini. Atau mungkin gue dengan berita atau apa gue nggak tahu lah ya. Tapi masa hal ini terjadi lagi di zaman saat ini sih? Kayaknya nggak pantas gitu loh. Jadi guys, kita kawal. Kalau bukan kita yang mengawal, siapa lagi yang mengawal? Karena istilahnya gini ya, kalau masyarakat bersatu semua, netizen bersatu semua, melihat kezaliman, pasti mau gimana pun juga susah lah. Kecuali kalau netizen bersatu itu sampai akhirnya pecah sendiri karena ada unsur-unsur di dalamnya, karena ada permainan juga di dalamnya, itu memang bahaya banget ya. Tapi cobalah kalian ya, istilahnya kita para netizen tuh benar-benar harus mengawal kasus ini semua. Kita boleh menyayangi Nikmir, kita boleh fokus terhadap Nikmir, tapi jangan lupakan juga Doktif dalam hal ini. Oke, untuk Doktif semangat terus. Gue tahu rasanya mungkin sedih karena HP-nya disita, bukan hanya karena itu semata-mata pemberian Willy Salim, tetapi gue percaya HP itu berarti buat Doktif. Ya, mungkin untuk menghubungi keluarga, untuk menghubungi anak, suaminya, atau siapapun itu. Akhirnya Doktif belum sempat nge-save nomor-nomor keluarga mereka, udah keburu disita. Nah, gimana Doktif mau menghubungi yang lain? Ini kasihan Doktif loh. Ya guys, dibalik apapun lah tuduhan dia mengenai laporan dia di luar kota, kayak apa Doktif udah jadi tersangka, apa kayak bodoh amat. Yang penting, ini suatu garis besar loh ya, bahwasanya untuk apa pihak kepolisian itu menyita HP yang tidak ada kaitannya sama sekali. Menduga ada kaitannya silakan aja. Tapi bila sekarang udah disita nih, ternyata setelah dicek ternyata tidak ada kaitannya, lalu pertanggungjawaban polisi apa? Ya, apakah dia begitu aja? Dan sebaiknya Doktif pun benar-benar harus menindaklanjuti soal ini Doktif. Kalau misalkan benar-benar tidak ada kaitannya, Doktif harus menggugat itu semua. Bahkan kalau perlu laporkan ke Propam atau ke sana apalah. Untuk apa ada badan-badan yang lebih tinggi lagi di Polri, seperti Propam, seperti apa, kalau tidak bisa menangani hal-hal seperti ini. Ya, yuk guys, kita kawal ini semua. Gue bukan mengajak tidak benar, tetapi gue benar-benar ingin keadilan itu benar-benar tegakkan. Karena gue sendiri pun pernah mengalami ketidakadilan dalam melaporkan seseorang. Ya, jadi jangan sampai hal ini terjadi juga pada Doktif. Oke?